Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khadijah, NIM 180 2016 008. Sini saya akan menjelaskan tentang ormas Islam uh, seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah. Yang pertama, sejarah singkat Majelis Ulama Indonesia. Lahirnya MUI diawali dengan lahirnya piagam berdirinya MUI dalam musyawarah para ulama cendekiawan dan suama dari berbagai penjuru tanah air. Pertemuan tersebut dianggap sebagai musyawarah nasional ulama satu. Ketika itu hadir 26 ulama yang mewakili dari 26 provinsi di Indonesia. 10 ulama dari ormas-ormas besar Islam tingkat pusat seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Syariat Islam, Perti, Al-Wasliyah, Matliul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan Al-Ittihadiyah. 4 ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polri, serta 13 tokoh yang mewakili pribadi. Pendirinya MUI dilatar belakangi oleh respon atas kebangkitan nasional bangsa Indonesia setelah 30 tahun merdeka dan keprihatinan terhadap sekretarisme yang amat mendominasi perpolitikan umat Islam di tahun 1970-an, sehingga mulai mengabaikan masalah kesejahteraan rohani umat. Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah pada suama dan cendekiawan berusaha untuk yang pertama, memberikan bimbingan dan tuntutan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadi penghubung antara ulama dan umara atau pemerintah dan penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional. Yang ketiga, memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan pada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, meningkatkan hubungan kerjasama antara organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntutan kepada masyarakat, khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik. Selanjutnya ada sejarah singkat Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 atau bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah di Surabaya yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar pertama kali. Sebelumnya pada tahun 1916 dibentuklah Nahdlatul Wathon sebagai respon bangkitnya nasionalisme yang ditandai dengan berdirinya Gerakan Kebangkitan Nasional pada tahun 1908. Pada tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau Nahdlatul Fikri sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum keagamaan atau santri. Setelah itu juga didirikan Nahdlatul Tijar atau kebangkitan kaum saudagar karena munculnya berbagai macam organisasi dan komite yang bersifat embrional. Maka setelah itu perlu untuk membentuk organisasi yang sistematis dan mencakup guna mengantisipasi perkembangan zaman. Setelah berkoordinasi dengan para kiai pesantren, akhirnya terbentuklah organisasi Nahdlatul Ulama. Selanjutnya ada sejarah singkat Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan di kampung kaum Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah tahun 1330 atau 18 November 1912 oleh Muhammad Darwis atau yang sering dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Setelah Ahmad Dahlan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah, beliau mulai menyampaikan pembaharuan di tanah air. Gagasan pembaharuan itu beliau dapatkan setelah berguru kepada ulama-ulama tanah air yang bermukim di Tanah Suci Mekah. Melihat kondisi masyarakat yang pada saat itu penuh dengan amalan-amalan mistisnya, beliau mengajak mereka untuk kembali pada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Awalnya ajaran beliau ditolak mereka, namun dengan ketekunan dan kesabaran, akhirnya beliau mendapatkan sambutan hangat dari keluarga dan teman dekatnya. Selanjutnya ada Majelis Ulama Indonesia dan metode penetapan fatwanya. Secara metodologi, proses penetapan fatwa melalui 4 tahapan, yakni sebelum mengeluarkan fatwa, terlebih dahulu meninjau pendapat para imam madhab dalam masalah yang dikaji secara serius. Yang kedua, masalah-masalah yang jelas hukumnya ditetapkan apa adanya.
Yang ketiga, dalam menyelesaikan masalah yang diperselisihkan ulama madhab, diselesaikan dengan menggabungkan dan menyesuaikan persamaan dan memilih pendapat yang paling kuat argumennya. Yang terakhir, masalah yang tidak ditemukan hukumnya dalam madhab maka ditetapkan dengan kolektif. Selain metode-metode tersebut, ada 3 pendekatan dalam menetapkan metode fatwa MUI, yakni yang pertama pendekatan nas qat'i atau berpegang pada Al-Quran dan hadis, pendekatan qauli mendasarkan pada pendapat para imam madhab dalam kitab-kitab fikih terkemuka atau kitab muktabarah, dan hanya terdapat satu pendapat kecuali jika pendapat yang dianggap tidak cocok lagi untuk dipegang karena sangat sulit untuk dilaksanakan atau karena alasan hukumnya berubah dalam kondisi lain dapat dilakukan telaah ulang. Yang kedua, pendekatan manhaji atau pendekatan dalam penetapan fatwa dengan menggunakan kaidah-kaidah pokok dan metodologi yang dikembangkan oleh imam madhab dalam merumuskan hukum suatu masalah. Metode ini dilakukan melalui ijtihad secara kolektif dengan menggunakan metode mempertemukan pendapat yang berbeda, memilih pendapat yang lebih akurat dalilnya. Yang selanjutnya ada Nahdlatul Ulama dan metode penetapan fatwanya. Secara garis besar, pengambilan keputusan hukum yang ditetapkan oleh Nahdlatul Ulama dibedakan menjadi 2 bagian, yakni ketentuan umum dan sistem pengambilan keputusan hukum serta petunjuk pelaksanaannya. Yang pertama, dalam ketentuan umum ditegaskan bahwa Nahdlatul Ulama dalam proses penggalian hukumnya berpedoman pada kitab muktabarah karena sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan demikian, Nahdlatul Ulama tidak mengambil langsung dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan sistem pengambilan keputusan hukum di lingkungan Nahdlatul Ulama pada dasarnya merupakan perumusan dari metodologi yang selama ini sudah berjalan, hanya saja belum dirumuskan sebagai keputusan yang bisa dijadikan pedoman dalam penetapan hukum. Selain metode tersebut, dalam Nahdlatul Ulama juga terdapat metode qauli dan metode manhaji. Metode qauli yakni suatu cara penetapan hukum dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fikih pada madhab 4 atau ulama pengikut madhab dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Ada tiga tahapan dalam metode ini, yakni merujuk secara langsung kepada isi kitab, penetapan bersama, dan ilhaq al-masail. Yang kedua, metode manhaji, yakni suatu cara menyelesaikan keagamaan yang ditempuh Nahdlatul Ulama untuk mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam madhab. Yang selanjutnya yakni Muhammadiyah dan metode penetapan fatwanya. Dalam Muhammadiyah, metode penetapan fatwanya terdapat 3 metode, yakni bayani, taklili, dan istihlahi. Di mana bayani atau semantik itu metode istinbat hukum dengan pendekatan kebahasaan. Yang kedua, metode taklili atau rasional, yaitu metode istinbat hukum dengan pendekatan berpikir logis. Sedangkan yang ketiga, metode istihlahi atau filosofis, yaitu metode istinbat hukum dengan pendekatan pemaslahatan. Selain dari metode 3 tersebut, dalam Muhammadiyah terdapat 2 metode lagi, yaitu metode asumsi integralistik dan metode asumsi hierarkis. Yang pertama, metode asumsi integralistik, yakni kumpulan-kumpulan dalil baik yang berkaitan dengan langsung maupun tidak langsung tentang suatu persoalan kemudian dikolaborasikan. Contohnya yang sederhana yakni hukum musik. Hukum musik itu diperlukan untuk mengumpulkan berbagai dalil baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah, dan baik berkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap musik. Yang selanjutnya ada metode asumsi hierarkis, yaitu suatu anggapan bahwa
norma itu berlapis dari norma yang paling atas hingga norma yang paling bawah hingga norma yang paling atas. Contoh yang sederhana yakni nilai-nilai dasar persamaan diturunkan ke prinsip umum jadi setaranya. Nah, hak antara laki-laki dan perempuan dan norma konkretnya adalah laki-laki adalah kebolehan menjadi pemimpin struktural bagi laki-laki maupun perempuan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.